Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Fakal Fadani, NIM 22020048, kelas 5B. Tugas menjawab soal melalui video etika profesi. Pertama, apa yang saudara ketahui tentang etika profesi? Jelaskan secara mendalam. Etika profesi mencakup prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dari individu dalam suatu profesi. Ini termasuk integritas, tanggung jawab, dan keadilan yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Etika juga melindungi kepentingan publik, membangun kepercayaan, dan menetapkan batasan antara praktik yang dapat diterima dan yang tidak. Dalam banyak profesi, kode etik yang jelas membantu mengarahkan perilaku, memastikan bahwa anggota profesi berkomitmen pada praktik terbaik dan menghormati hak orang lain. Soal kedua, menurut saudara, apakah etika profesi penting diterapkan di dunia kerja atau usaha yang berhubungan dengan teknik mesin? Jelaskan secara mendalam. Ya, etika profesi sangat penting dalam dunia kerja teknik mesin. Profesional di bidang ini sering dihadapkan pada keputusan yang dapat mengurangi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan etika memastikan bahwa desain dan praktek teknik memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan berkelanjutan. Selain itu, etika membantu membangun kepercayaan antara insinyur, klien, dan masyarakat, mendorong transparansi dan tanggung jawab. Dengan begitu, etika tidak hanya meningkatkan reputasi profesional, tetapi juga berkontribusi pada inovasi dan kemajuan yang bertanggung jawab dalam industri teknik mesin. Yang ketiga, apa yang saudara dapatkan dari perkuliahan etika profesi selama 1 semester? Jelaskan secara mendalam. Dari perkuliahan etika profesi selama 1 semester ini, banyak hal yang dapat dipelajari dan dipahami, seperti pemahaman konsep etik dan pengambilan keputusan yang etis, terus tanggung jawab sosial, komunikasi, dan etika dalam bekerja. Ya, secara keseluruhan, perkuliahan etika profesi memberikan fondasi yang kuat untuk memahami pentingnya etika dalam setiap aspek pekerjaan dan membekali mahasiswa dengan mengetahui teori tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan etis di dunia nyata. Yang soal keempat, apabila saudara menjadi suatu bos atau pimpinan sebuah perusahaan, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan yang ada kaitannya dengan etika profesi? Ya, sebagai seorang pimpinan perusahaan, ada beberapa hal yang penting perlu diperhatikan terkait dengan etika profesi. Pertama, pembangunan budaya etika, yaitu menetapkan nilai-nilai perusahaan, menciptakan dan menegakkan nilai-nilai etika yang jelas dalam perusahaan. Kedua, memberikan pelatihan reguler tentang etika kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Selanjutnya, kepemimpinan yang berintegritas. Contoh yang baik menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai etika. Keputusan dan tindakan pribadi harus mencerminkan etika yang diharapkan dari karyawan. Juga bersikap transparansi, menerapkan kebijakan terbuka dalam mengambil keputusan untuk membangun kepercayaan. Ketiga, pengambilan keputusan yang etis, yaitu analisis etis, menggunakan pendekatan sistematis dalam membuat keputusan, mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan. Kedua, keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak besar untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu seperti praktek berkelanjutan, mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi bisnis dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Kedua, keterlibatan komunitas, mendorong karyawan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, penyelesaian konflik. Prosedur pelaporan menyediakan mekanisme yang aman dan rahasia untuk melaporkan pelanggaran etika atau ketidakadilan. Yang kedua, resolusi yang adil, menangani konflik secara adil dan transparan, memastikan bahwa semua pihak didengar. Yang terakhir ada komunikasi yang etis, keterbukaan informasi, berkomunikasi secara jujur dan transparan dengan semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Kedua, ada menghindari misleading information, menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan dalam semua komunikasi perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.